Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali semuanya di channel belajar bahasa Inggris bareng saya, Rudi Suherman. Di pembahasan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai strategi dalam menjawab soal TOEFL. Baik, sebelum saya lanjutkan, saya ingin memberitahukan bagi rekan-rekan yang ingin mencoba untuk mengerjakan diagnostic pretest untuk listening, ya, saya akan sertakan linknya di kolom deskripsi. Di dalam kolom deskripsi tersebut saya sertakan 3 link yang berbeda. Pertama, link yang berisikan soal berupa PDF yang bisa rekan-rekan unduh, ya, ada 50 soal di sana. Silakan rekan-rekan unduh. Kemudian di link kedua berupa listening audionya, dan link ketiga berupa answer sheet, ya, ataupun lembar jawaban official dari ITS, lembar jawaban resmi dari ITS. ITS itu lembaga resmi yang mengeluarkan TOEFL, ya. Silakan rekan-rekan unduh ketiga file ini, ya. Kemudian rekan-rekan kerjakan diagnostic pretestnya di rumah, dan pastikan rekan-rekan hanya memutar audionya satu kali saja. So just play the audio once only. Sengaja saya tidak sertakan link untuk answer key ataupun kunci jawabannya. Jika rekan-rekan ingin mendapatkan kunci jawaban, silakan rekan-rekan bisa japri ke nomor WA saya di 0857 24 11 6556. Saya ulangi kembali 0857 24 11 6556. Silakan yang ingin mencoba menguji atau menjajal sejauh mana sih keterampilan atau pemahaman saya dalam menyimak soal TOEFL, silakan diunduh 3 link yang saya sertakan di kolom deskripsi. Baik, let's get started. Di bagian video ini, saya akan membagikan general strategy dan juga jurus pertama bagaimana kita menjawab soal di short dialogue or section 1. Kita mulai di info dan strategi umum or general strategy on section 1. Baik, rekan-rekan, how to deal with listening on a paper TOEFL test. Yang pertama adalah it is the first section of paper TOEFL test. Jadi ini adalah bagian pertama dalam tes TOEFL ITP maupun TOEFL IBT, TOEFL CBT, TOEFL PBT. Listening adalah selalu menjadi bagian pertama. Tidak bisa kita putar ulang, ya. Yang kedua, it consists of 50 question. Jadi ada 50 pertanyaan yang harus rekan-rekan jawab dalam waktu hanya 35 menit, maksimal 35 menit. Kemudian yang ketiga, you have to listen to the recorded materials and respond to multiple question or multiple choice. Jadi rekan-rekan akan diperdengarkan, rekan-rekan harus menyimak audio recording, dan setelah mendengar rekan-rekan harus menjawab soal pilihan ganda. Hanya ada 4 pilihan ganda, A, B, C, dan D. Ya. Poin selanjutnya, the recording is only play once and the recording material is not written in a textbook. Nah, ini yang menjadi tantangan bahwa si transkripsi itu hanya atau si audionya hanya diputar satu kali saja. Maka rekan-rekan lengah sedikit saja, maka rekan-rekan tidak bisa mengulang, ya, tidak bisa meminta untuk diulang si recording tersebut. Dan tidak ada transkripsi yang tertulis, maka rekan harus benar-benar memperhatikan, harus benar-benar menyimak dengan seksama dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Betul, singkat. Ya. Next. Oke, type of listening test on PBT TOEFL. Nah, seperti apa sih jenis-jenis tesnya? Dari 50 soal ini di breakdown menjadi 3 jenis, ya. Yang pertama, short dialogues or listening part A. Kemudian yang kedua, long conversation or longer dialogues, ya, or listening part B. Dan yang ketiga, talk or listening part C. Jadi 50 soal ini di breakdown, disebar menjadi 3 jenis tipe soal. Short dialogues, long conversation, and talks, or listening part A, listening part B, and listening part C. Dan masing-masing punya direction yang berbeda.
punya instruksi yang berbeda-beda. Ya, baik, kita lanjutkan. Nah, bagaimana dengan short dialogue? Yang pertama, there are 2 lines dialogue between 2 speakers, and each dialogue is followed by certain multiple choice question, and there are 30 short dialogues and 30 question. Jadi, untuk bagian ini, bagian pertama, or listening part A ini adalah bagian yang paling banyak soalnya. 30 soal, ya, dan hanya, saya katakan quote and quote, hanya dialog singkat di antara dua pembicara yang berbeda. Dan selalu, sependek pemahaman saya, pembicara adalah laki-laki dan perempuan. Tidak laki-laki dan laki-laki atau perempuan dengan perempuan. Jadi ada A ngomong sesuatu, B merespon pertanyaan. Seperti itu ya. Jadi 30 soal. Artinya 60% dari total soal itu di listening terdapat di short dialogue. Artinya jika rekan-rekan bisa mengerjakan ke-30 soal dengan benar, ya, maka nilai 490 bahkan 500 bisa sudah di tangan rekan-rekan. Ya, so this part is really essential. Yang kedua, long conversation. Oke, di long conversation itu, jadi ada long conversation atau longer dialogues ya, yang berkisar antara 60 hingga 90 detik ya, on casual topic between student. Bisa berbicara tentang profesornya, tentang tugas ya, tentang presentasi, tentang seminar. Intinya topik-topik yang dibicarakan seputar dunia akademik. Tapi dalam dialog ini, dalam tes ini tidak diperlukan keterampilan tertentu karena TOEFL test is designed for general knowledge ya, is designed for general knowledge people. Artinya mereka atau kita yang punya pengetahuan umum yang cukup, yang mumpuni bisa menjawab. Itu tidak perlu menjadi seorang ahli terlebih dahulu ya. Kemudian each conversation followed by number of multiple question. Jadi biasanya di long conversation ini kurang lebih ada 2 long conversation ya, dan satu long conversation itu ditujukan untuk 4 pertanyaan sekaligus. Jadi kalau di short dialogue itu dialog pertanyaan. Kalau di long conversation you have to listen to the whole conversation and then you can answer the question. Ya, jadi pertanyaan itu nanti dimunculkannya setelah dialognya selesai. So you have to pay attention. Ya, dan hanya 8 soal saja. Biasanya hanya 8 soal. Dan 8 ini dibagi menjadi 2. 4 soal pertama untuk long conversation yang pertama, 4 soal kedua untuk long conversation yang kedua. So in total, there are 8 questions for the second part, or listening part B. 30 plus 8, maka sisanya itu untuk talks. Ya. Baik, kita lanjutkan. Nah, ini di bagian terakhir namanya talks. Ya. Kalau di first part, second part, or part A and part B itu adalah antara 2 orang, ya, atau adanya dialog, ya, interaksi. Kalau ini talks ini lebih pada monolog. Jadi biasanya seorang dosen, seorang profesor itu menyampaikan suatu materi tentang academic subject, ya, atau seorang tutor menyampaikan suatu topik di kelas, di ruangan, gitu kan ya. Kemudian nanti diikuti dengan pertanyaan. Dan jumlah soal di talks ini adalah 12 soal. Biasanya ada 3 ya, 3 talks atau 3 lectures. Dan masing-masing lectures itu atau masing-masing talks tersebut ya, akan disertai dengan 3 hingga 4 pertanyaan. Artinya jika 12 soal dibagi menjadi 3 ya, maka satu talks ya, satu talk itu untuk 4 pertanyaan. Dan polanya hampir sama dengan long conversation. Yang membedakan hanya satu. Kalau long conversation berupa dialog, kalau ini berupa monolog. Dan kembali, I must confess myself that this is going to be the hardest part of the listening section. Ya, ini akan menjadi bagian yang tersulit dalam tes listening. Ya, banyak terjadi, termasuk saya pribadi ketika dulu mengambil tes TOEFL, kita kehilangan konsentrasi di bagian terakhir. Ya, dan memang this is going to be the hardest part comparing to others part of the listening test. Ya. So you have to pay attention. Tapi jangan khawatir bahwa soal TOEFL ini
memang tidak didesain untuk semuanya benar ya. Hanya mengukur seberapa jauh keterampilan rekan-rekan. Next. Nah, the general strategy ini strategi umum yang bisa kita terapkan untuk bagian A, bagian B, maupun bagian C ya. Yang pertama, be familiar with the directions ya. Kita harus mencoba memahami ya apa sih instruksi dari masing-masing bagian, baik di section A, section B, and section C ya. Kita harus paham dulu ya. Kemudian yang kedua, listen carefully to the passage. Kita harus memperhatikan, menyimak ya dari top, short dialogue maupun longer dialogues yang sedang diperdengarkan. Dan untuk bagian kedua dan ketiga itu, pertanyaan itu akan berurutan. Ya. Maka ketika katakanlah pertanyaan nomor 31, itu pasti di bagian awal pembicaraan. Pertanyaan 32, 33, 34 itu pasti akan menyertai pertanyaan selanjutnya. So you don't have to be scared of that. Yeah. As long as you know the strategy and you practice, yeah, sufficiently, sering berpraktek, sering mengerjakan, insya Allah akan lebih mudah dalam mengerjakan. Yang ketiga, know where the easier and the more difficult question are generally found. Ya, jadi biasanya kalau kita lihat bahwa di soal itu, kalau katakanlah di 30 soal, maka di 5 soal pertama itu bagian termudah biasanya. Dan 5 soal terakhir itu bagian tersulit. Begitupun sama. Di bagian B pun sama. Di soal-soal itu adalah soal yang dikategorikan lebih mudah untuk kita pahami, lebih mudah untuk kita jawab. Tapi bukan berarti kita menganggap remeh. Kita harus fokus di seluruh bagian soal tersebut. And then be familiar with the pacing of the test. Maksudnya apa? Pacing itu sebagaimana tadi saya ungkapkan, bahwa katakanlah di bagian kedua. Bagian kedua itu di nomor 31 hingga nomor 38. Katakanlah bagian nomor 31, 32, 33, dan 34 itu adalah dialog yang pertama. Maka, jawaban di bagian pertama, jawaban nomor 31 itu akan muncul di dialog bagian pertama. Dan jawaban untuk nomor 32 akan muncul di dialog setelah dialog bagian pertama. Seperti itu. Dan jawaban nomor 34 akan muncul atau bisa kita temukan itu di bagian terakhir dialog yang diperdengarkan. Gitu ya. Dan polanya seperti itu ya. Formatnya seperti itu. Dan nomor 5, never leave any question blank on your answer sheet ya. Ingat, tidak ada nilai minus dalam tes TOEFL ini. Maka pastikan rekan-rekan jawab pertanyaan seluruhnya. Jika waktunya habis ataupun jika rekan-rekan memang kebingungan, tidak ada clue sama sekali, jawab saja. Entah itu A, B, C, maupun D. Namun konon, menurut penelitian, jawaban yang sering muncul adalah antara B dan C, rekan-rekan. Tapi wallahu alam. Tapi yang jelas silakan tidak boleh meninggalkan satu pertanyaan pun yang tidak dijawab. You have to answer all the question because there is no minus system in TOEFL test ya, tidak ada yang namanya sistem minus. Dan nomor 6, use any remaining time to look ahead at the answer to the question that follow. Jadi gunakan jika ada waktu sisa, katakanlah di bagian kedua, yaitu structure dan reading, rekan-rekan bisa mencoba kembali mengerjakan bagian yang lain. Itu di bagian listening. Karena untuk listening itu kan hanya diputar satu kali, tapi untuk structure dan juga reading, semuanya itu kita yang atur ya. Jadi bagaimana kita menggunakan waktu yang telah diberikan untuk menjawab seefektif mungkin ya. Oke, that's all ya untuk info dan strategi umum ya tentang bagaimana kita menjawab info dan strategi tentang listening comprehension ya. Baik, kita akan lanjutkan di video yang kedua bagaimana kita memahami, bagaimana kita menjawab ya, ataupun saya akan membagikan jurus pertama dalam menjawab listening section A atau di bagian short dialogue. Thank you. I'll see you on the next episode. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.